Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Al-mukarramun, al-mubajjalun, masyayikh, alim ulama, sangat berbahagia sekali saya hari ini bisa berkumpul dengan pimpinan BI Provinsi Jawa Barat, pimpinan BI Kabupaten Cirebon, para alim ulama, Bapak Asda juga hadir. Ini forum sangat terhormat sekali. Saya ingin mengapresiasi sebetulnya saya merasakan ada perubahan paradigma, ada pergeseran penilaian bahwa kok BI kok memperhatikan pertanian. Jadi nanti saya apresiasi bukan hanya sekedar menghargai, berterima kasih atas bantuan yang telah dikucurkan kepada kami, tetapi lebih itu adalah perhatian yang telah Engkau berikan kepada kami. Materi itu nggak ada artinya dibandingkan dengan perhatian. Kang Maman di Majalengka, di Indramayu, banyak istri yang tidak diberi nafkah yang cukup. Betul nggak? Bahkan dagang rujak sendiri, dagang sorabi, dia nggak pernah mengeluh. Ya, tetapi ketika dia seorang istri ingin membahagiakan suaminya, sehingga beli majalah Nova, majalah Kartini, di situ kan ada menu-menu ya, inovasi dalam menu masakan. Dicoba dia belajar masak, ingin membahagiakan suaminya. Masakannya enak, suaminya makannya urugnya 2 kali lagi. Ya, urugnya 2 kali. Nyam 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 nyam. Selesai terus pergi dia. Nangis istrinya. Dia menunggu perhatian suaminya. Bilang kayak terima kasih, bilang kayak mah hari ini kok masakannya sedap banget, hari ini kok kamu ada kemajuan. Itu saja tidak terucap, nangis dia itu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini ada paradigma berbeda. Mungkin ada pergeseran, saya nggak tahu. Karena saya juga seorang pengamat sosial juga. Saya jadi pengamat di luar 20 tahun ya. Saya mau bercerita dulu. 20 tahun yang lalu saya sudah berpikir bahwa pondok pesantren saya ini harus berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, kalau saya mati gimana? Saya sudah mulai berpikir harus punya pesantren, punya dana abadi, harus punya usaha, jangan mengharapkan proposal dan seser. Ya, saya menghubungi banyak bang. Saya bikin peternakan, pernah punya sapi 80 saya. Juga orang tua saya juga tuan tanah dulunya ya, di Indramayu itu. Tapi ketika kita berhubungan dengan bank, sulit. Untuk apa? Minta kreditnya, peternakan sulit, pertanian sulit. Tetapi ketika saya menyampaikan proposal ke bank pinjam dana untuk mensuplai pabrik keramik, ambil batu limestone dari Bobos ya, pengaman Kucur. Ketika kita cari dana untuk mensuplai bahan bakar di Indosemen, dana malah bank-bank datang nawarin. Ya kenapa? Mengerti apa ya? Di bidang pertanian, peternakan, kenapa para penyandang dana, para lembaga-lembaga keuangan tidak tertarik?
Ya kenapa? Nah ini BI memperhatikan pertanyaan itu yang saya hormatin. Ada apa sesungguhnya? Mungkin baru sadar sekarang mereka. Ya, sampai dari sejak tahun 90 atau 90 itu di forum-forum internasional negara-negara kaya berkomitmen untuk melakukan transfer teknologi untuk membangun ekonomi negara-negara terbelakang. Dalam bahasa Indonesianya, Arabnya ad-dual al-mutakhallifah, negara terbelakang. Lalu karena ini sifatnya diskriminasi dan sifatnya stigmatisasi, akhirnya dirubah dari negara terbelakang menjadi negara-negara yang sedang berkembang, namanya istilahnya itu, atau bahasa Arabnya ad-dual an-namiyah, ya, disempurnakan. Tapi saya nggak percaya transfer teknologi, bantuan ekonomi itu yang terjadi. Tidak mungkin orang memberikan kesempatan pesaing untuk memproduksi hal yang sama. Apa yang terjadi? Yang sudah jadul, yang sudah out of date teknologi yang diberikannya, yang mereka sudah, ya mereka sudah 4.0, yang diberikan adalah 2.0 yang sudah jadul itu. Nah, kemudian bantuan keuangan pinjaman. Kenapa mereka tidak bersemangat untuk membantu? Kalau ya memang mereka orang negara kaya yang membantu kami negara-negara berkembang ini, coba bantu di sektor yang sifatnya merupakan tulang punggung ekonomi, yaitu pendidikan dan pertanian. Ternyata tidak. Mereka mau masuk investasi untuk turisme, bikin hotel, bikin pasar, bikin industri yang kira-kira pulang pokoknya cepat. Itu mah namanya bukan kemanusiaan, itu mah dagang istilahnya. Nah ini perlu, makanya jadi saya melihat ini ada sesuatu, mudah-mudahan berkelanjutan ya. Amin. Mudah-mudahan ini ini luar biasa sekali. Ya. Sehingga ketika saya mendengar ABI memberikan bantuan berupa greenhouse, saya merespon bukan sekedar alhamdulillah, itu mampu ya, alhamdulillah Allah beri rezeki melalui BI, tapi langsung saya merespon. Ini saksinya ada, mana Pak Edi saksinya? Begitu Pak Edi, Pak Bibenu. Saya langsung, kita itu mendorong saya untuk melangkah lebih jauh dari BI, dari bantuan greenhouse ini. Nah, sekarang sudah sedikit baru ya, tapi lumayan sudah dijual pasar. Kami sudah memproduksi sawi, produksi capcoy, kemudian apa lagi namanya itu, kangkung, ya, timun. Nah, kemudian kita nanam jeruk, dan baru kemarin baru ada transaksi beli tanah yang baru lagi untuk bikin nanam jeruk semuanya itu. Secepat itu saya langsung, karena saya mengerti ini bagaimanapun juga semuanya sampai pengiranya kucur, ini nggak produktif, ini nggak efisien, pakai sprinkle. Nanti kita beliin, langsung kita beli semuanya. Saya ingin mendahului proyek BI. Ya nanti silakan dilihat. Paralon berapa beli, borong semuanya toko tuh paralonnya tuh, yang 2 in sebagai jalur utama, streamline-nya ya. Nah kemudian cabangnya yang 1 in, nanti naiknya 1 seperempat, nanti sprinkle-nya yang 1/2 in. Beli Pak Edi sana berapa? Mana Pak Edi itu? Berapa sprinkle beli kemarin tuh? 200, 300, 250 sprinkle-nya. Ya ini sekitar ada 4 hektar mas. Dan masih ada 2 hektar lagi yang masih kita sewakan, nanti tahun depan selesai ini kita ambil, kita garap sendiri. Nah, jadi artinya bahwa tetap teknologi mesti dipakai, tidak bisa tidak. Nah makanya nanti saya sudah bilang, nah anak-anak saya nanti greenhouse yang mungkin itu luasan segitu, berapa produksi yang bisa di, jadi nanti yang penting bukan meningkatkan produksi. Saya sebagai pengasuh
meningkatkan produktivitas. Sebagaimanapun tidak mungkin produksi meningkat sebelum peningkatan produktivitas. Ini persoalannya. Jadi ya artinya nanti dengan situ saya mohon itu hanya transfer teknologi saja nantinya. Jadi sebagai tempat pelatihan dengan teknologi yang canggih. Nanti setelah ini mohon pihak BI ya mesti diagendakan lagi untuk pelatihan. Nah itu. Jadi dan pertanian sampai sekarang terus berkembang. Mereka bereksperimen siang dan malam 24 jam. Nah, sampai saya punya gagasan pisang yang paling enak di Indonesia ini pisang batu, pisang kelutuk kata temannya. Itu rasanya pas, manisnya, kenyalnya, ya kan gitu. Kemudian kulitnya bisa bertahan lama, nggak cepat busuk. Cuman kan banyak batunya. Bapak-bapak, bagaimana caranya kita bisa bikin pisang batu yang rasanya seperti itu tapi nggak ada bijinya? Semangka dulu banyak biji, sekarang bisa bikin tanpa biji kok. Kenapa tidak bisa? Iya. Ambil yang sejenis pisang kelutuk dengan raja ya, yang bentuknya hampir sama tuh. Coba kita pangkas, ya, bonggolnya nih kita pangkas, kita temukan di situ pisang kelutuk sama pisang raja. Ya mungkin yang tumbuh sini kelutuk tetap ini raja, tapi yang muncul di tengah ini bisa kemungkinan lebih didominasi pisang batunya, lebih didominasi pisang rajanya. Ternyata masih ada batunya. Coba lagi diputar di atas, bonggol kelutuknya di atas, diputar lagi. Kenapa tidak? Kita akan menghasilkan, dan sampai sekarang sudah lebih dari 300 jenis pisang di Indonesia dan terus berkembang. Ya, ini perlu kita perhatikan. Jadi bapak-bapak sekalian, ini persoalannya. Kita kembali lagi. Tadi saya dibisiki temanya pertanian katanya. Waduh, pertanian dalam perspektif Islam. Kita secara antropologi saja mesti jelas bahwa Jazirah Arabia itu daerah tertinggal, daerah yang tidak pernah dilirik oleh blok barat maupun blok timur. Blok timurnya adalah Persia, blok baratnya adalah Romawi. Jazirah Arabia tidak pernah dilirik, bukan daerah persengketaan, tidak pernah terjadi konflik antara barat dan timur di Jazirah Arabia. Berbeda dengan di Lebanon, Israel, ya, Syria, Mesir dan sebagainya yang menghadap ke pantai Mediterranean, Laut Tengah. Itu memang daerah-daerah subur. Arab itu kering kerontang, nggak ada air, cebok saja pakai batu kok. Makanya dalam Al-Quran jenis buahan tidak lebih korma, ya, apalagi anggur, tin, zaitun, itu aja. Nggak ada wal bitih, nggak ada Al-Quran. Wal maus nggak ada. Ya paling aruman, al-inab, ya, an-nakhl dan sebagainya. Ya karena hanya itu tanaman-tanaman yang cocok di daerah yang panas semacam itu. Nah, tetapi saya ingin mencoba, karena ini orderan pertanian. Saya melihat ada beberapa hadis atau Al-Quran yang menyebut-nyebut tentang buah-buah, tanaman dan sebagainya. Pertama yaitu hadis Nabi yang mengatakan, yang artinya begini: apabila engkau yakin, Anda tahu besok mau kiamat, tetapi di tanganmu engkau memegang ada satu bibit tanaman, peduli, tanamkan saja. Jadi artinya bahwa semangat untuk berkelanjutan, ya, untuk beramal soleh, jangan melihat waktu. Saya masih sering menemukan di kampung saya orang umur 90 tahun nanam pohon kelapa. Kata tangannya, ngapain nanam kelapa? Kapan mau ngunduhnya? Buat anak cucu. Jadi saya kira ini buat anak cucu, ini para politisi penting ini. Penting, gawat kalau mau dihabisin semuanya.
jangan dong, ya sisakan buat anak cucu kita macam itu satu. Kemudian lagi dalam rumah tangga, dalam Al-Quran digambarkan rumah tangga itu hunna hirsul lakum wa antum hirsul lahunna wa atu hirsakum haitsuma aina masyi'ta au aina masyi'tum, bahwa istrimu itu ladangmu. Ya kenapa logika pergaulan dikaitkan dengan, memang ini bentuknya resemblance atau tasbih ya, tetapi antara musabah dan musababihi itu ada kesamaan, namanya wajah sabah ya, yang mengkaitkan namanya adatut tasbih. Jadi artinya bahwa di situ bahwa kita memperlakukan bolak-balik sama. Muhammad seperti macan. Bisa saja saya mengatakan ketika ada macan, kayak Muhammad deh, bisa nggak? Bisa. Berarti lebih dominan keberaniannya pada Muhammad ini. Nah, itu artinya bahwa wajah sabah itu bisa kuat di mana-mana, tergantung bagaimana kita menelusuri wajah sabahnya. Pun kan Bapak pimpinan baik ini terminologi santren lah. Ya, tetapi artinya bahwa memperlakukan tanaman ini sama dengan memperlakukan istri. Artinya perlu belayan kasih sayang, perlu ada kemesraan, dan ini bisa berinteraksi. Silahkan bapak-bapak coba ketika sedang dalam keadaan marah, tanam pohon apa saja, stroberi kayak jeruk kayak dalam keadaan marah. Yang satu tanamkan pohon dalam keadaan kita sedang mesra, sedang damai, akan berbeda. Ini kan satu penelitian baru, maka dibuka YouTube-nya ya, bahwa pohon juga berinteraksi dengan suara musik ya, itu sama. Binatang-binatang juga diberikan musik relaksasi, makanya berhenti makanya. Tapi musik-musik yang sifatnya seperti rock and roll dan sebagainya itu membuat jadi bergerak. Bahkan sampai janin dalam perut sendiri itu bisa berinteraksi dengan fenomena di luarnya. Ya, ibu makan jeruk, bayi makan jeruk. Ibunya merokok, bayinya merokok. Ibunya marah, anaknya marah. Itu kan pernah dicoba di satu laboratorium orang hamil di sana di Amerika. Pertama pakai screen yang pakai apa namanya itu apa ya, scanning ya, scan, kelihatan bayinya, disetelkan lagu-lagunya yang lembut, lagu-lagunya Celine Dion gitu, bayinya bergoyang ya, bergoyang lembut. Lagunya Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Dia bergoyang. Tapi begitu diputar lagu Thriller punya Michael Jackson, kelojotan itu bayi. Jadi itu sebenarnya berinteraksi. Jadi di bidang itu Al-Quran telah memperlakukan sebagai isyarat-isyarat, mungkin kalau kita rajin sih. Kemudian lagi seperti gandum, itu dalam hal melipat gandakan pahala, seperti sabat sanabil ya, 7 kali batang ya, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi artinya produktivitas pertanian ini ya, bibit satu menjadi 700 dong. 1 kintal kita bibit dapatnya 700 kintal, mestinya begitu. Itu isyaratnya seperti itu, baru namanya produktif. Nah, jadi artinya bahwa, tetapi ini saya selipkan lagi, mudah-mudahan dalam amal kita ini seperti 7 batang gandum, 1 batang 7 ini. Ini adalah sudah maksimal untuk amal-amal yang tingkatnya sudah sedekah sirriyah ya, sudah sedekah sirri. Sebab kalau sedekah yang biasa itu 1 dibayar 10. Ini bedanya.
Bahkan sampai hubungan kita dengan Tuhan saja itu diberikan satu frame ya, seolah-olah kita berbisnis ke dengan Tuhan ini. Ketika kita bersedekah, diumbang, atau juga kita bikin pemikiran, bantu pesantren, bantu anak yatim dan sebagainya, itu oleh Allah diberikan seperti berbisnis. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa di antara kalian yang bersedia memberi kredit kepada Tuhan? Kredit loh ya, kredit, urutkan kredit artinya seperti itu. Dan itu semuanya istilahnya ajar, upah. Bagi pekerja dibayar upah, yang kasih kredit dikasih bunga berlipat ganda oleh Tuhan. Jadi dikondisikan seperti ibadahnya seperti berbisnis. Jadi artinya ada berbagai kualitas-kualitas. Kata penutup saya ingin mengatakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berapa kita dibayarnya nih? Satu bayar satu, atau bayar 10, atau 700? Tetapi dalam berbisnis dengan Tuhan kita sudah dijamin pasti untung. Ada jaminan bahwa ketika engkau berbisnis dengan aku, dijamin engkau pasti untung. Satu, ketika kita punya niat baik, sudah dicatat oleh Tuhan sebagai kebaikan. Kalau kita niat jahat, belum ditulis kejahatan, nunggu sampai dilaksanakan. Asas kriminalitas juga begitu kan, baru dianggap tindakan kriminal ketika dilakukan, bukan ketika punya niat. Nggak bisa. Itu satu. Kemudian kalau engkau berbuat baik satu, dibayarnya 10 asyru amsalihah, 10 kali lipat. Tapi kalau kamu berbuat jahat satu, dibayarnya 1. Tetapi ketika amal baikmu berkualitas, dibayarnya 700 kali lipat. Begitu jaminan untung dari Tuhan. Tetap innal insana lafi khusrin, ternyata rugi semua. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana menjaga kualitas kerja kita di hadapan Allah. Saya kira mulai dengan motivasi. Dalam motivasi, bapak-bapak sekalian, pertama, sekalipun kita punya niat baik, jangan take it for granted bahwa di penghujungnya kita akan baik. Tidak. Di tengah perjalanan niat baik kita sudah dirampok oleh setan, diselewengkan ya, disesatkan oleh setan, dan kita menyalahkan setan. Ini gara-gara setan. Allah Maha Adil, kita dikonfrontir nanti di hari akhirat. Dipanggil setannya, kamunya dipanggil juga. Betul kamu jahat? Iya. Siapa yang goda? Setan. Betul kamu goda? Tahu jawabannya. Ini Al-Quran menggambarkan, wa qala qarinu ma atqaituhu walakinnahu kana fi dhalalim ba'id. Wahai Tuhan, aku tidak menyesatkan dia kok. Dia tersesat jauh sendiri. Saya mah nyenggol dikit, senggol gitu. Ya kan 1/1000 mili. Ketika sudah 10 km terjadi persimpangan itu terjadi. Jadi untuk jangka panjang niat baik kita mesti dikawal sampai akhir tujuan kita, dan jangan lengah. Satu contoh saja, saya punya santri menjelang Lebaran. Saya mau goreng kacang yang dikuasai kulitnya itu, namanya kacang gawil. Saya sudah anak santri beli kacang di Jati Barang. Nih beli 5 kilo ya. Ini uangnya, ini buat takjilnya, kamu kan bulan puasa, takjilannya. Oh nggak usah pakai ini, pakai mobil kuncinya nggak usah, ini motor nggak usah, ini buat kacang nggak usah. Dia berangkat sendiri, biaya sendiri, pakai motor sendiri. Kacangnya hasilnya bagus, susuknya utuh. Saya kasih uang nggak mau. Oke. Hebat kan, mengabdi kepada kiainya kan. Oke. Beberapa hari kemudian setelah Lebaran, dia nanya lagi, Pak Kiai mau beli kacang lagi enggak? Aneh juga, ada santri minta disuruh beli kacang.
Ternyata saya beli sendiri. Apa yang terjadi? Ternyata yang jual kacang cantiknya luar biasa. Nah, ya itulah makanya. Pertama benar niatnya, yang kedua lain. Itu persoalannya. Ya. Nah itu persoalannya. Ini guru ngaji, betul. Minyak tanahnya di kampung nih, beli sendiri. Turutannya itu biaya sendiri dibagikan anak santrinya, tidak ada bayaran. Hebat kan? Tapi ternyata caranya sorogan, mati satu persatu gitu. 5 menit selesai. Terus ini kok sampai 15 menit nggak keluar. Ternyata begitu keluar santrinya cantik banget Pak. Jadi kita kadang-kadang memanfaatkan, mencari kesempatan dalam kesempatan itu ada. Niat buruk kita ada. Jangan dikira kita manusia selalu menyimpan juga insting of destruction. Di samping kita juga punya insting of survive. Nah itulah makanya kita menjaga keseimbangan. Untuk seimbang kita saling silaturahmi. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya kira begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.